Warta Jemaat GPM Kategorial TNI AD Pniel Bentas, Minggu 25 Mei 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo, dan kebaktian jam 6 sore di Gereja Pniel akan dilayani juga oleh Pendeta Nyonya Eva Kailem. Panduan tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu keempat. Kedua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Ketiga, penerimaan persembahan persepuluhan pada kebaktian minggu 18 Mei 2025 sebesar Rp17.507.000. Keempat, Majelis Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari jemaat untuk penyelesaian pekerjaan dapur Gereja Kasih Karunia. Sumbangan dari keluarga Weno di sektor Teratai unit 1 uang sebesar Rp3 juta dan seorang anak di sektor Melati unit 2 uang sebesar Rp600.000. Atas sumbangan dan pemberian dimaksud kami sampaikan terima kasih teriring doa. Tuhan Yesus memberkati. Kelima, disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian sekolah minggu pada hari ini, Minggu 25 Mei 2025, semua anak pada jenjang TK, AK, AT, dan AR akan berlangsung di Gereja Pniel pukul 11.00 WIB. Untuk itu mohon kesediaan Papa Mama dapat menyampaikan pemberitahuan ini kepada anak-anak agar menghadiri kebaktian dimaksud. Keenam, pemberitahuan kepada jemaat bahwa telah dibuka pendaftaran peserta pendidikan katekisasi tahun pelayanan 2025-2026. Bagi anggota jemaat yang akan mendaftarkan diri atau anaknya untuk mengikuti katekisasi dapat dilakukan melalui Ketua Badan Koordinasi Pelayanan di sektor masing-masing dengan kelengkapan administrasi, yakni fotokopi akte kelahiran, fotokopi surat baptis, fotokopi sertifikat wasmi masing-masing 1 lembar, serta 2 lembar pas foto latar berwarna merah ukuran 3x4. Pendaftaran dibuka terhitung hari ini Minggu 25 Mei 2025 dan akan ditutup pada tanggal 1 Juni 2025. Sehubungan proses pendaftaran bagi peserta pendidikan katekisasi tahun pelayanan 2025-2026 dimulai, maka kami mengundang orang tua dan anak-anak yang akan mendaftar sebagai peserta pendidikan katekisasi dalam pertemuan bersama Majelis Jemaat yang berlangsung pada hari Senin 25 Mei 2020. Pada hari Senin 26 Mei 2025 pukul 18.30 WIB atau jam setengah 7 malam bertempat di Gereja Pniel. Atas perhatian dan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat mendahului, kami ucapkan terima kasih. Jemaat, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Mei 2025, kebaktian jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia dan jam 9 di Gereja Pniel. Mohon kehadiran jemaat dalam kebaktian dimaksud. Kedelapan, rencana pemberkatan nikah. Pemberitahuan kedua kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 3 Juni 2025 kepada calon suami istri, Saudara Gilbert Laturiu, anggota Jemaat GPM Liang Klasis Masohi, dan Saudari Marlita Karmenika Hilewe, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI AD Pniel Bentas Klasis Pulau Ambon. Kepada calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan.
Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat, paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Kesembilan, jemaat, nyanyian persiapan, nyanyian PKJ nomor 11, bait 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu keempat di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalam Tuhan Yesus Kristus, shalom. Mari arahkan hati dan pikiran kita ada di dalam ibadah ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Nas pembimbing kita di minggu ini saya ambil dari Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17 dan 18 begini bunyinya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nyanyikan kasih setia Tuhan selama
umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Tuhan, kami pun lebih sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan dan perbuatan kami semakin bermutu dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesubah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya jemput berdiri sebagai tanda kesiapan untuk menerima petunjuk hidup baru dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari pertama Yohanes 4, ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11. Begini bunyinya. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita
dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Silakan duduk. Kita ada di dalam pelayanan firman. Ya, jemaat kekasih Kristus, kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 56 sebagai doa untuk pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Pembacaan firman Tuhan di pagi ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal 1 dan terbaca pada ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23, dan kita akan membacakannya secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan perikop dan ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu akan membacakan ayatnya yang genap. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 dibuat perikop doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, dalam meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang.
Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Panjangnya. Ya pertama-tama beta mau mengajak jemaat untuk ada dan bersyukur kepada Tuhan. Karena tanpa terasa kita sudah ada di dalam minggu terakhir bulan kelima tahun Masehi. Dan juga pasti jemaat ada dan mau bilang setuju ketika beta mau bilang bahwa dengan iman kita mengakui kita boleh ada hingga sampai saat ini bukan karena kemampuan dan kekuatan kita, namun hanya karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju bilang amin. Iya. Tapi dari tadi beta perhatikan dari mimbar ini. Seperti masuk dalam gereja itu beban paling banyak kah? Bayangkan lagu ku nyanyikan kasih setia tuh, ku nyanyikan kasih setia tuh. Itu bagaimana? Memuji Tuhan itu harus dari dalam hati. Ya. Tema mingguan kita pada saat ini Kristus menjadikan mata hatimu terang. Kita ulang lagi bahwa tema minggu ini adalah Kristus menjadikan mata hatimu terang. Jemaat dalam pancah indera manusia, mata adalah untuk melihat dunia di sekitar kita. Tetapi mata hati atau mata rohani tempat kita memahami kehendak Allah. Tempat kita menghayati kebenaran dan merasakan hadirat Allah. Bila mata jasmania melihat yang ada dan lahiria, maka mata hati ini melihat yang rohani. Ya, namun karena begitu banyaknya tantangan di dalam kehidupan kita, dosa di dalam dunia ini, penuh tipu daya, banyak hati manusia menjadi gelap. Banyak manusia yang tidak tahu arah. Banyak manusia yang mengatakan dirinya beriman, justru kehilangan pengharapan. Dan hidupnya tanpa tujuan di dunia ini. Sehingga banyak kita dengar di mana-mana orang ada dan bunuh diri. Orang ada dan lari ke miras. Orang ada dan lari ke narkoba. Akibatnya adalah tinggal di hotel prodeo. Betulkah saya Bapak Ibu? Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan di hari ini sebagai landasan perenungan kita untuk melangkah ke depan, yang terambil dari Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara. Rasul Paulus di penjara bukan karena dia curi ayam. Rasul Paulus di penjara bukan karena dia melakukan hal-hal yang ada dan melanggar hukum. Namun Rasul Paulus di penjara itu karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mau dikatakan bahwa orang-orang yang dikatakan bahwa menantang kerajaan Roma oleh karena iman kepada Yesus Kristus, itu akan dilakukan penyiksaan baik fisik maupun fisik. Itu berarti bahwa ketika Rasul Paulus yang pada waktu itu dipenjarakan di Roma menulis suratnya ke Efesus ini, dia tidak baik-baik saja.
Dia ada di dalam masalah yang sangat besar, bahkan nyawanya juga terancam, Bapak Ibu. Ketika kita berlogika bahwa orang yang menderita itu harus mendapat perhatian. Orang yang bermasalah itu harus mendapat support. Dikunjungi, didoakan. Karena mereka membutuhkan itu, karena mereka ada di dalam masalah. Dan logika itu terbawa hingga saat ini di jemaat kita. Imbas daripada logika yang demikian, ketika pelayan telat sedikit untuk ada dan mengunjungi mereka ketika di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, lalu karena hanya rawat 1-2 hari, banyak agenda-agenda pelayanan pendeta yang tidak bisa ada dan langsung untuk pergi untuk berdoa dan di rumah sakit. Lalu banyak pernyataan begini nih, model-model begini, pelayanan begini keluar dari jemaat saja. Beta harap bahwa yang hadir pada saat ini tidak ada yang logikanya demikian. Amin? Ya, amin. Tetapi berbeda sangat dengan Rasul Paulus, beta mau bilang. Bergumullah Rasul Paulus di dalam penjara, di dalam penderitaannya kepada jemaat di Efesus. Ia ada dan menguatirkan jemaat yang tidak dipenjarakan. Dia ada dan mendoakan, yang di awalnya dia memuji bahwa iman mereka bertumbuh luar biasa karena itu adalah tempat juga PI Rasul Paulus. Mendoakan supaya mereka itu mengenali dirinya, mengenali Tuhan Allahnya dengan bangkit. Di dalam kehidupan yang pada waktu itu jemaat di Efesus ini termasuk jemaat yang budayanya kaya, kehidupan orang yang penuh dengan kesejahteraan, bahkan juga mereka di situ ada di dalam multi suku. Perbedaan suku ada, Yunani, Ibrani, Yahudi. Dan perbedaan agama juga ada sehingga ada ajaran-ajaran banyak yang mereka ada dan terima, dan inilah yang menjadi kekhawatiran Rasul Paulus. Sehingga ia ada di dalam kesesakan pun ia ada dan meluangkan waktunya, mengkhususkan waktunya untuk membawa gumulan Efesus ini di dalam doa-doanya setiap hari. Jemaat jangan bilang begini, yo Ibu Pendeta, Rasul Paulus itu berbeda sama dengan Kato. Sama dengan jemaat di Efesus bahwa mereka sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Semua orang ketika ada dan dikasih tahu, diminta janjinya untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya berjanji dengan segenap hati. Menerima dan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan dan akan menjadi pemberita Injil. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita ucapkan di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita mengimani dan mengamini, itu yang berbeda dari kita dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus bukan mulutnya doang yang berbicara, tetapi ia berbicara di dalam hatinya. Sehingga logikanya dan iman di dalam hatinya itu satu. Ia tidak melihat segala sesuatu ketika ia percaya dengan Tuhan Yesus Kristus dengan logikanya. Dengan mata lahirianya, tetapi ia melihat dengan mata rohaninya. Kemampuan Rasul Paulus untuk melihat segala sesuatu dengan mata rohani ini yang berbeda dengan kita. Ketika orang melihat segala sesuatunya dengan mata rohani, ia ada di dalam masalah apapun. Ia akan mampu untuk melihat bagaimana peristiwa itu adalah cara Tuhan untuk mendidiknya. Sehingga yang ada adalah ungkapan syukur, yang ada adalah pergumulan untuk orang-orang. Jangan sampai orang itu jatuh di dalam pencobaan ketika mereka ada di dalam pergumulan yang sama. Namun ketika orang-orang itu melihat segala sesuatu dengan mata jasmaninya, maka ketika orang itu mendapat masalah, maka ia meminta semua orang, bahkan semua dunia harus tahu bahwa dia ada di dalam masalah.
naik di status, naik di cerita, di TikTok, toh? Kasih naik foto, ini lalu kasih naik kata-kata. Saudara-saudara, hidup ini penuh penderitaan yang beta alami dan kan begitu toh? Banyak caption begitu. Di TikTok beta ini sekali scroll. Beta juga ada TikTok. Scroll, oh luar biasa. Ayat Alkitab maju terus di TikTok, tetapi kehidupan tidak penuh dengan ayat Alkitab. Pamer saja. Ada masalah, kasih tahu di medsos. Semua orang tahu, semua orang harus lihat. Ketika ada masalah tidak cepat-cepat dia diperhatikan oleh badan pelayan. Maka ada akan perkataan-perkataan begini. Katong ini melayani di jemaat paling puluh-puluh tahun ge. Mangana masa katong dapat begini saja? Katong ini ada apa-apa, katong ini juara 1 sumbang. Masa katong begini dilihat begini-begini saja sama dengan orang-orang yang saya pernah sumbang. Ini persoalan-persoalan yang dilihat dengan mata dan dilihat dengan logika, berpikir dengan logika. Itu berarti yang harus dilakukan ketika masih ada pikiran-pikiran yang demikian, autokritik, kritik diri. Itu yang tema bulanan dalam bulan ini juga ada dan membimbing kita bagaimana kita mengkritisi diri kita sendiri, menguliti diri kita sendiri. Dengan ada dan melihat firman Tuhan, apa kata firman Tuhan. Jangan ketika ada khotbah, lalu bilang, coba kalau dia datangnya, pasti dia ada apa ini, dia ada apa. Pendeta bilang begitu, dia yang kena. Bilang firman itu kena pada diri katong, jangan pada orang lain. Kritik diri untuk menjadi orang-orang yang membawa suara profetis di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari senantiasa kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Ketika kita ada dalam bergumul dan meminta, lalu tidak dikabulkan, dan juga ada di dalam kekecewaan pelayanan, maka kita akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Hitung-hitungan kasar, beta saya mau bilang hitung-hitungan binungku, hitung pelecehan. Hitung-hitung kasar. Katong kasih waktu berapa sih untuk Tuhan dalam satu hari? Katong kasih uang dalam 1 bulan untuk pekerjaan Tuhan berapa sih? Tenaga kita berapa sih yang kita kasih untuk Tuhan? Pemikiran yang demikian ini yang juga tercipta di jemaat Efesus yang menjadi pergumulan berat bagi Rasul Paulus. Rasul Paulus meminta sungguh kepada Tuhan agar orang-orang di Efesus dan semua orang percaya ini diberikan roh hikmat, roh kebijaksanaan, ya, oleh Tuhan untuk ada dan terbuka mata hatinya. Mata hatinya dibuka. Jangan cuma mata jasmani yang membelalak, yang biar pergi gereja itu mata malia. Uang anak dia pakai apa Lihat orang dari atas sampai pulang bukan cerita firman Tuhan, tetapi pulang cerita orang pun baju, cerita orang pun rambut, cerita orang pun segala-segala. Betul gak sayang? Pulang dari gereja itu cerita firman Tuhan. Bagaimana katong harus ada dalam hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan cerita orang yang ada di dalam gereja. Wah Allah, orang itu tadi dia pakai begini, dia pun bibir pun merah saja. Ibu pendeta lah bibir kayak sumakang setan. Persoalan-persoalan itu. Bersihkan dirimu, masuk di gereja, taruh mata hati. Bukan mata jasmanimu yang engkau perbesar, tetapi mata hatimu yang engkau perbesar. Sehingga Rasul Paulus berdoalah kepada Tuhan supaya orang-orang Efesus ini yang pertama Rasul Paulus inginkan di dalam pertumbuhan iman orang percaya adalah mengenal Allah
yang ia sembah dengan benar. Pertama, yang beta bilang mengenal Allah yang ia sembah dengan benar. Jangan bilang kita sudah kenal Tuhan Allah kita dengan benar. Oh, beta Kristen dari dalam poro, mau Ibu Pendeta mau bilang apa? Oh, tidak. Banyak orang juga tidak, pelayan-pelayan yang berpuluh-puluh tahun juga tidak mengenal Tuhan Allahnya dengan benar. Kita mengenal hanya retorika saja. Tuhan kita adalah Maha Pengasih, itu benar. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengorbankan dirinya untuk kita orang-orang berdosa ini. Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita dengan gratis. Atau hanya karena anugerah. Ketika kita berbicara tentang anugerah, itu berarti bahwa kita tidak layak untuk menerimanya. Karena sampai sekarang saja ini katong salibkan Tuhan Yesus ulang-ulang kali. Tetapi hanya karena anugerah, kasih Tuhan, dan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak bisa dipikirkan dengan logika. Tetapi harus ada, dilihat dengan mata hati ini imanmu kepada Tuhanmu. Sehingga di dalam mengaplikasikan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, respon iman kita adalah bersyukur. Dengan cara apa Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Dengan juga mengasihi sesama manusia tanpa syarat. Ini yang beta mau bilang. Sehingga jangan bilang kita mengenal Tuhan Yesus kita, Tuhan Allah kita jika di dalam hati kita itu masih ada benci. Jangan bilang mengenal Tuhan Allahmu dengan benar ketika di dalam hatimu pada saat ini masih ada dendam kepada seseorang. Jangan bilang kamu mengenal Tuhan Allahmu dengan benar ketika engkau masih pilih-pilih orang, lia-lia muka. Ada kelas-kelas, katong selevel, katong seng selevel. Gitu. Dan jangan bilang engkau mengenal Tuhan Allahmu dengan benar ketika di dalam praktek hidupmu itu masih menyakiti hati orang lain, menyakiti hati pasanganmu dengan perselingkuhan, menyakiti hati anakmu dengan tidak memperhatikan kehidupannya, masa depannya, mengasihati orang tuamu dengan senantiasa berbantah dengan orang tua, bahkan menyakiti orang-orang yang ada di sekelilingmu. Itu berarti bahwa kita tidak mengenal Tuhan Allah. Masih ada kesombongan, masih ada keangkuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengenal Tuhan Allah kita dengan benar, beta mau bilang itu berarti hidup kita tidak fokus lagi pada diri sendiri. Ini. Sekarang ini banyak orang yang senantiasa fokus pada diri sendiri. Ketika ia melakukan sesuatu, itu dia lakukan supaya orang tahu dia. Pamer. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan Allah kita yang benar, itu berarti ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, melayani orang, Rasul Yohanes bilang, supaya Tuhan semakin ditinggikan, semakin besar, dan aku semakin kecil. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita menolong orang, bukan untuk kita supaya dikenal dermawan, tetapi supaya melalui kehidupan kita orang Kristen ini, Tuhan dipermuliakan. Itu. Di dalam Matius pasal 6 ayat 3 khotbah di bukit bilang, jika kamu memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dibuat oleh tangan kananmu. Betul kasih? Katong selalu singkat begini, kalau tangan kanan kasih, jangan tangan kiri tahu. Sampai ada orang yang salah mengerti.
Kadang-kadang kalau kasih persembahan sembunyi tangan kiri di belakang supaya tangan kiri jangan lihat persembahan. Ya. Tetapi juga ada yang orang yang beta mau bilang kurang etis di dalam memberi persembahan, dua-dua tangan masuk kantong. Coba pergi di pejabat lah, dua-dua kasih tangan di pejabat begini. Dapat apa? Dapat pelungku kasih. Begitu juga ketika memberi for Tuhan, ya tangan kanan lah kasih dalam kantong. Yang ada orang yang mau cepat-cepat. Tetapi etika di dalam beribadah itu harus dilihat. Ketika kita memberi jangan tangan kiri tahu. Tetapi sekarang ini beta lihat banyak. Bahkan ada juga organisasi, ada pribadi. Dong baru persiapkan dong pun sumbangan, dong suka kasih masuk di TikTok. Halo guys, ini kata mau bawa untuk sumbang orang-orang banjir guys, orang-orang yang kebakaran guys. Ini kita beli susu guys, beli beras guys. Balon kasih lagi dunia su tahu, balon tangan kanan kasih lagi dunia su tahu. Ini sebagaimana? Bahkan dijadikan konten untuk mendapatkan kepeng. Konten-konten yang ada dan seharusnya tidak dikontenkan, sekarang semuanya dikontenkan. Semua dinilai dari cuan. Firman Tuhan sudah disepelekan. Beta mau bilang bahwa orang yang memamerkan ini, orang yang mengumumkan itu, saya mendapat apa-apa lagi di mata Tuhan. Dia sudah dapat nama di dunia ini sehingga di sorga lagi saya dapat apa-apa lagi. Sehingga mari menerapkan teologi itu bahwa jangan pamer ketika memberi. Ketika kasih sumbangan bilang saja satu keluarga dari sektor ini, satu keluarga dari sektor ini. Itu kan teologianya demikian. Yang kedua, Rasul Paulus mau kasih ingat porkatong dan jemaat di Efesus, dan keinginan Rasul Paulus adalah bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, yang telah menaklukkan maut. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini adalah pewaris kerajaan Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan Allah yang pasif, tetapi Allah yang berkuasa. Sehingga sebenarnya ketika kita ada masalah, kita seperti Rasul Paulus selalu ada di dalam pengharapan. Dan melihat bahwa setiap masalah yang Tuhan boleh biarkan di dalam kehidupan kita, mari lihat dengan mata rohani. Jangan dengan mata jasmani. Kalau masih lihat dengan mata jasmani dan berlogika, itu ancur. Maka kesombongan itu akan muncul. Katong berbala-bala di dalam persekutuan jemaat. Mata rohani harus melihatnya itu bahwa kadang-kadang orang Tuhan memakai orang untuk menegur kita, untuk merubah kita, mengarahkan kehidupan kita kepada arah yang lebih baik lagi. Dan mengajarkan kita untuk ada di dalam kehidupan yang survive. Iman yang teguh, iman yang tahan, iman yang tidak mudah goyah apapun tantangannya itu. Jangan kayak papaya muda, kores sadiki, keluar darah. Kores sadiki, baraju. Saya mau pergi ibadah. Kan banyak begitu toh? Pindah unit, pindah sektor. Lama-lama pindah gereja. Lama-lama pindah lain. Jangan lihat dengan mata. Yang harus ada dan dilihat adalah bagaimana kita melihat segala sesuatunya itu dengan kasih Tuhan. Datang dan berdoa kepada Tuhan. Jangan lari kepada Shopee, jangan lari kepada mawe-mawe. Jangan lari kepada orang yang mati bangkit. Tetapi lari kepada Tuhan yang bangkit itu.
menaklukkan maut itu yang di dalam firman Tuhan kita ini. Di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8 ini ketong harus senantiasa membahas tentang khotbah di bukit. Sebenarnya khotbah di bukit itu adalah tata cara kehidupan orang Kristen. Mulai dari pasal 5 Matius sampai pasal 7 itu kalau kita dalami luar biasa. Beta petik lagi khotbah di bukit, yaitu pasal 7 ayat 7 sampai 8 bilang begini, dalam hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Namun ada bilang ibu pendeta tuang, anlai beta sududu pas sombayang, tetapi beta pun doa tidak dikabulkan. Tuhan tidak bilang mengabulkan, tetapi menjawab. Lalu koreksi diri dulu sebelum datang minta kepada Tuhan. Kalau ada orang mau daftar tentara, daftar polisi, tetapi kerjanya minum mabuk, narkoba, bisa lulus kah seng? Katong saja yang saya tahu apa-apa tentang tes itu bilang selalu, bertobat dulu, berhenti dulu, berobat, pulih. Yang Tuhan bilang minta bukan tentang soal meminta saja, tetapi cari. Soal berupaya, berdoa dan bekerja. Ini yang selalu katong lupa. Dan mengetok pintu hati Tuhan dengan kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dan lagu bilang, doa orang benar didengar oleh doa siapa? Orang benar. Benar dulu. Bagaimana kalau ada selingkuh, ada suka maki orang tua, ada pancuri, ada peminum mabuk, panjudi. Sembahyang minta apa lagi? Minta pengampunan dulu. Itu mengenal Tuhan dengan mata hati. Kemudian ketika ada masalah, jangan lupa juga sembahyang per orang lain. Jangan diri saja yang katong ingat, merintih menangis. Tuhan mengajarkan kita di dalam baik atau tidak baik, kita harus ada di dalam pelayanan bersama. Itu yang Tuhan bilang for katong. Rasul Paulus melakukan itu bahwa ketika ia di dalam masalah, dia tidak lupa mendoakan orang di Efesus. Kebanyakan katong tuntut untuk didoakan, tapi saya pernah mendoakan orang lain. Majelis selalu doa dong umat, pendeta selalu doa dong umat. Umat, mana di dalam dong pun doa para ingat pendeta, ingat majelis, carita boleh. Yang ketiga, Rasul Paulus bilang mau mengingatkan sebagai dasar iman kita. Iman kita ini optimis. Optimis yang bukan hanya sekedar optimis yang tidak punya tujuan, yang tidak punya dasar. Bukan optimis yang batu badaung, yang mangkali kapal. Tetapi optimis yang betul-betul ada dan dipercaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, yang senantiasa ada datang di dalam kehidupan kita, baik kita suka maupun duka. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya sehingga kehidupan optimis itu terus ada di dalam kehidupan kita? Ya, kita ada dan bersyukur dengan talenta yang kita miliki, kita ada dan bersyukur dengan pekerjaan kelebihan yang kita miliki, dan kita memberikan waktu untuk Tuhan dengan sukacita, jangan bersungut. Kalau sudah jadi pengurus, jadilah pengurus yang baik. Jangan atur ikut suka. Rapat evaluasi saya pernah hadir, ibadah saya pernah hadir.
Lo mau jadi apa? Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, memudarkan optimisme iman orang lain. Rasul Paulus dan Yesus Kristus mengingatkan ingatan. Di dalam kehidupan ini, di dalam pelayanan ini, jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan karena katompung kalakuan orang lain masuk jurang. Di dalam firman Tuhan ini bilang bahwa Yesus Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuh. Kita adalah satu. Katong tidak bisa mengabaikan satu dengan yang lain. Mari menopang bersama untuk demi kemuliaan puji Tuhan. Bukan katong. Apalagi kalau begini, sektor ini boleh hebat, sektor itu boleh hebat. Bukan sektor umat, kita ini adalah umat. Dibagi di dalam organisasi sektor unit itu untuk rentan kendali pelayanan, bukan membedakan. Sehingga jangan ada sektoral. Tetapi mari bersama-sama menopang pelayanan ini di dalam kehidupan kita, mengelola potensi di dalam sektor untuk memuji memuliakan Tuhan. Supaya orang-orang mendengar pujian kita, orang-orang melihat kehidupan kita itu baik. Jangan habis menyanyi di sini, Tuhan ku serahkan hidupku, selesai menyanyi Tuhan ku serahkan hidupku di Shopee. Ini persoalan. Latihan juga pakai Shopee. Ini bagaimana serahkan hidup di mana ini? Kritik diri. Yang harus kita lihat supaya mata rohani kita itu dijelikkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Beta tutup khotbah beta dengan satu cerita. Ada seorang anak laki-laki yang sukses mapan. Pada satu waktu karena dia pun mama ini tua, ya, malum orang tua masuk rumah sakit. Dapat telepon dia pergi rumah sakit, kurang lebih 1 bulan dia mama dirawat. Dan pada waktu hari dia mama pulang ke rumah, ia lalu kasih daftar ke mama. Mama ini, mama pun utang di beta 25.500.000. Lalu dia mulai rincikan. Bayar kamar 8 juta, kamar rumah sakit. Uang jalan untuk datang kemari bensin 5 juta. Jaga malam matawana, beli ini beli itu 3 juta. Rawat mama siang dan sebagainya 5 juta. Kerugian tinggalkan rapat 4.500.000. Kemudian lain-lain 11 juta. Lalu dia mama berdiri masuk kamar. Ambil amplop lalu kasih dia sem bilang apa-apa lagi, dia balik di muka pulang. Berapa hari dia asik aktivitas, ada telepon kembali. Bapak pun mama masuk rumah sakit ulang. Dia sem pasti dia kerja, dia pulang di rumah justru dia ambil amplop yang dia belum buka itu. Dia lihat ada sertifikat rumah, sertifikat tanah. Dia hati senang. Lalu tiba-tiba bunyi telepon, bapak pun mama suseng ada lain. Dia gemetar, ada kertas satu jatuh dari tumpukan sertifikat itu. Lalu dia ambil akan. Di sana tertulis, anakku sayang, terima kasih atas segala pengabdian yang telah engkau berikan kepada mama. Izinkan mama buat rincian pula. Pertama, nutrisi selama dalam kandungan 9 bulan gratis. Sakit saat melahirkan dan menyidam gratis. Malam tidak tidur menjaga gratis. Air mata dan kelelahan tubuh gratis. Biaya sekolah, makan, dan tempat tinggal, obat, doa ketika sakit gratis. Air susu selama menyusui kurang lebih 2 tahun gratis. Dan itu selama 30 tahun. Bapak Ibu,
Cerita ini mau bilang kadang-kadang katong juga suka hitung-hitungan per Tuhan. Suka hitung-hitungan kepada katompung orang tua. Tetapi balasan yang katong dapatkan dari Tuhan, balasan yang katong dapatkan dari orang tua senantiasa ada di dalam kasih sayang. Mari melihat segala sesuatu dengan mata hati. Jangan dengan logika, dengan mata jasmanimu. Sehingga imanmu dituntun dan Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupanmu. Melalui kehidupanmu semua lutut bertekuk bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita ada di dalam saat teduh. Saya jemput berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan zaman. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli sambil berucap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian vokal grup Gloria Dei. Shalom jemaat, di saat ini kami dari vokal grup Gloria Dei, kami akan memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul His Mercy is More. Lagu ini mau bilang para katong semua, kalau walaupun karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar para katong,
sehingga meskipun katong punya dosa dan pelanggaran yang begitu banyak, tapi Tuhan tetap setia, menanti, dan memberi pengampunan. Praise the Lord, His mercy is stronger than darkness, new every morn. Our sins they are many, His mercy is more. What love could remember, no wrongs we had done. Omniscient, all-knowing, He counts not their sound. Thrown into a sea without bottom or shore. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins they are many, His mercy is What patience will wait as we constantly roam. What Father so tender is calling us home. He welcomes the weakness, the violence, the poor. Our sins they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins they are many, His mercy is His mercy is more. His mercy is more. Oh, so much more. What riches of kindness He lavished on us. His blood was the payment, His life was the cost. We still need a hand we could never afford. Our sins they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more.
sedikit banyak Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Kita ada dalam persembahan syukur. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur. Dengarlah anjuran. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi dari PKJ nomor 264 dan PKJ nomor 265. Tiada rela sujud dan syukur.
Jemaat, mari kita berdoa secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripadamu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami untuk hidup mengalirkan berkasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian paduan suara wadah pelayanan laki-laki sektor Kenanga. Kasih Tuhanku menerobos batas. Kasih Tuhan yang ajaib menembus pemisah. Tidak dapat di
Bangke banyak, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tenang, kita akan ada di dalam syafaat. Untuk itu mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Kami ada dan senantiasa bersyukurkan akan Dikau ya Tuhan, yang memberikan hidup dan kehidupan di dalam hari lepas hari. Bahkan syukur kami yang tak terhingga pula ketika Tuhan boleh ada dan menyatakan kuasa kasih-Mu, menegur kami, membaharui kami melalui firman kebenaran di hari ini. Biarlah Tuhan firman kebenaran-Mu di hari ini mampu membuka mata hati kami, sehingga kami tidak hanya terfokus pada diri kami sendiri, tetapi kami ada dan terfokus pada apa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Menyadari sungguh bahwa apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, hendaknya kami ada dan menyatakannya itu menjadi berkat di dalam kehidupan kami hari lepas hari terhadap sesama. Ajarlah kami untuk mengasihi-Mu melalui mengasihi sesama. Kami ada dan sungguh berdoa untuk kehidupan orang-orang yang terkasih, yang ada di dalam berbagai pencobaan-pencobaan kehidupan. Baik itu yang ada di dalam penderitaan gadai kesakitan. Hamba Tuhan Ibu Pendeta Mary Tuhumuri pasca operasi lutut yang ada di dalam pemulihannya pada saat ini. Begitu juga Bapak Pendeta Tos Tetelepta yang ada juga di dalam pemulihan. Bapak Stepi Luhukai, Ibu Ludi Sampe, Bapak Tuasun, dan juga Bapak Yopi Patisina sektor Anggrek, bahkan semua orang-orang yang ada di dalam pergumulan-pergumulan oleh karena sakit. Baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah, kiranya Tuhan datang menguatkan hati mereka dan memberikan senantiasa pengharapan bahwa tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan orang yang beriman. Setiap apa yang mereka minta Tuhan akan mendengar. Dan ketika mereka mencari Tuhan akan ada dan memberikan mereka kemampuan untuk mendapatkan. Dan ketika pintu pengasihan Tuhan diketuk, maka Tuhan senantiasa akan menyalurkan kasih di dalam kehidupan kepada semua orang. Sehingga Tuhan kami mohon biarlah Engkau memberikan pengharapan yang sungguh bagi saudara-saudara kekasih kami, hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam gadai kesakitan. Pulihkan dan berikan senantiasa kekuatan iman. Begitu juga dengan keluarga Saherlawan, keluarga Oni, istri, anak, dan saudara kekasih yang ada di dalam musibah kebakaran. Kami berdoa Tuhan kiranya perawatan-perawatan yang dilakukan oleh para medis untuk mengobati luka bakar, bahkan juga hal-hal yang tentunya ada dan membuat keluarga trauma, Tuhan ada dan senantiasa hiburkan. Berkati obat-obat yang ada dan dipakai sehingga itu dapat memulihkan penyakit yang diderita oleh karena kebakaran. Kami serahkan seluruh orang-orang dalam jemaat ini yang sudah memberikan peduli kasih di dalam kehidupan untuk menolong orang-orang yang ada di dalam musibah. Tuhan memberkati mereka. Tuhan tentu Engkau tidak melihat berapa banyak yang mereka beri, tetapi Engkau senantiasa melihat bagaimana hati yang memberi. Sehingga ajarkanlah kami senantiasa untuk melihat segala sesuatunya dengan mata hati kami, agar kami tidak ada dan terpuruk oleh karena logika, kami hitung-hitungan, sehingga kasih itu tidak bisa disalurkan di dalam kehidupan kami.
Ajarlah kami untuk tidak hanya memperhatikan kebutuhan diri sendiri, tetapi ajarlah kami untuk senantiasa mengutamakan juga kebutuhan orang lain. Kami ada dan berdoa untuk semua orang yang telah menyerahkan diri mereka untuk melayani Tuhan di dalam sistem, di dalam organisasi, baik dalam majelis jemaat, diaken, dan juga penatua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua di dalam pelayanan-pelayanan yang kami berikan. Banyak tentu ketidaksempurnaan Tuhan, sehingga ajarlah kami untuk mampu memberikan yang terbaik. Waktu pemikiran kami, ajarlah kami juga untuk ada dan menjadi suri teladan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Begitu juga seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta yang ada dan melayani di jemaat ini. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka di dalam gumulan-gumulan. Bahkan terlebih khusus kami membawa Ketua Majelis Jemaat Bapak Anes Rehata beserta istri dan anak-anak kekasih. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan roh hikmat, kekuatan dan kesehatan untuk ada dan meneladani jemaat kami ini Tuhan. Mampukan senantiasa bergandengan tangan dengan seluruh pelayan bahkan juga dengan jemaat. Sehingga tubuh Kristus yang ada di dalam kehidupan berjemaat kami, kategori TNI Angkatan Darat Penil Bentas ini, mampu untuk hadir memuliakan, memuji Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan, duda, janda, lansia, yatim, piatu. Tuhan memberkati mereka di dalam gumulan-gumulan mereka, dan dengarkanlah harapan-harapan mereka Tuhan, sehingga di dalam kehidupan mereka senantiasa ada dan melihat bahwa Tuhan yang ia sembah dan puji adalah Tuhan yang luar biasa. Kami juga ada dan menyerahkan seluruh pengurus, baik itu tingkat jemaat, komisi maupun juga tingkat sektor, wadah-wadah pelayanan, bahkan pengasuh, dengan program-program mereka dalam tahun ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, memampukan mereka untuk merealisasikan program itu bukan sekedar saja, tetapi sungguh mampu untuk ada dan membuat efek iman, sehingga efek iman itu semakin kuat dan penuh pengharapan kepadamu. Kami juga ada dan menyerahkan seluruh gumulan kehidupan jemaatmu, anak-anak kekasih kami yang ada dalam studi, baik tingkat TK, PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan juga perguruan tinggi, pasca sarjana, bahkan juga mereka yang ada di dalam mengambil S3, bahkan juga dalam potensi-kompetensi yang lain. Tuhan memberkati mereka semua, bahkan anak-anak kekasih kami yang sementara ujian, yang telah mendengarkan kelulusan, Tuhan memberkati. Sehingga kemanapun dimanapun anak-anak kekasih kami ini ada dan menggali potensi diri intelektual mereka, mereka ada di dalam kehidupan yang senantiasa takut akan Dikau. Kami juga ada dan berdoa bagi anak-anak kekasih kami yang sementara mencari pekerjaan. Pekerjaan apapun itu yang menjadi minat mereka, Tuhan memberkati usaha-usaha mereka Tuhan. Dan biarlah mereka mampu untuk senantiasa melihat apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kuatkan iman pengharapan mereka ya Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh umat Tuhan yang sudah Engkau berikan berkat pekerjaan. Apapun pekerjaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mensyukurinya, untuk ada dan memperlihatkan loyalitas kinerja kami, mutu kerja kami Tuhan. Sehingga itulah wujud daripada kami sebagai orang beriman yang ada dan menghadirkan kasih Tuhan di dalam pekerjaan kami. Kami ada dan menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan, bergereja dan berjemaat kami, kiranya Tuhan mendengarkan seluruh gumulan-gumulan kami. Dan Tuhan mau menjawab dengan cinta kasih-Mu dan kami semua mampu untuk melihat dengan mata hati kami. Sehingga yang ada adalah bersyukur. Mampukanlah kami juga untuk senantiasa bergandeng tangan di dalam pelayanan, berjalan bersama sebagai tubuh Yesus Kristus.
agar kami saling mengasihi satu dengan yang lain, menopang satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami melalui pusat hingga dengan pelosok. Tuhan bijaksanakan seluruh pemerintah kami Tuhan. Mampukan mereka untuk senantiasa melihat apa kehendak Tuhan di dalam jabatan yang Tuhan berikan. Sehingga mereka adalah pelayan-pelayan yang Tuhan ada dan nyatakan di dalam kehidupan mereka sebagai pemerintah. Kami serahkan seluruh program-program yang juga pemerintah baik provinsi, kota maupun kabupaten kota, bahkan sampai di RT-RT, Tuhan memberkati semua guna untuk ada dan kesejahteraan umat-Mu, sehingga umat-Mu senantiasa juga memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan kami di hari ini, Tuhan ampuni salah dosa kami ketika ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan berkati kami semua yang berusaha sungguh untuk memberikan yang terbaik, memuji memuliakan nama-Mu. Baik paduan suara, Pelpri, sektor Kenanga, vokal grup Glory Day. Tuhan memberkati semuanya sehingga pujian-pujian yang mereka bawakan memberikan sukacita dalam kehidupan mereka secara pribadi, bahkan kami juga yang mendengarkannya. Kami serahkan seluruh kami yang bertugas di hari ini, Tuhan memberkati kami dengan tugas tanggung jawab kami. Dan ajarlah kami untuk senantiasa bersukacita ketika Tuhan ada dan memberikan kami kesempatan untuk melayani-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, sungguh ini doa kami, ini permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami juga ada dan berdoa bagi orang-orang yang senantiasa peduli kasih, baik satu keluarga dari sektor Trate Unit 1, bahkan satu keluarga seorang anak dari sektor Melati Unit 2. Tuhan memberkati mereka di dalam kepedulian mereka, sehingga ketika mereka memberi, mereka tidak berkekurangan, namun mereka semakin melimpah. Ini doa kami Tuhan, dan tuntun kami dalam usbu ini, sehingga apa yang kami buat senantiasa mensukacitakan hati-Mu. Dengan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari saya jemput berdiri. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu telah ditunjuk satu, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita selesai. Shalom.
Silakan ada di dalam syukur. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, dan selalu mencukupkan akan segalanya. Bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun